Misalnya ini paham macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar. Yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul yawatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fawqa aydihim, utai tangannya Allah sandure tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan nemes ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan yo mboten. Misale tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoke wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mulai dadi bahasa iku ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ana maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Biasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takut, diketahui nganggo apa? Yang nganggo moto. Masuk Jakarta dulu. Yuk diketahui mana nih roh nganggo apa? Pokoknya diketahui kok tak apa itu nganggo. Jadi kadang-kadang ngomong terlalu banyak khayal. Diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti nggak tahu yo kasus mana nih Quran nganggo ngono ya dan bareng jadi tapi mau apedan wajah aja ya apedan kok aja dia sudah seperti itu. Nah kalau orang jalan kayak haji dari dawuh pangeran dia ngoten syaratnya haji melaku maring itu wong numpak mobil ya jenenge melaku terus kowe apa Jumatan. Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sami. Nah, numpak mobil dikeliling itu. Ora jangkaane. Berarti putrane rodo. Lu rasa ngono pokoke wong ngger maro masjid ku ana ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krentik terus akhirnya agama jadi ruwet. Ini kalau nyontok bolak-balik, dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong. Sekarang imam itu di depan. Sof paling baik itu sof awal, baru agak baik sof kedua, kurang baik lagi sof ketiga. Wonten sing usul, kalau nu eling, pas nu saya masih roe satu ada yang usul Gus. Kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur, pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara ini masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft itu awal. Bagaimanapun ada soft sani dan salih, soft 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondak pol tidur. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Napen abdul kabeh imamnya dak pol tidur, biar semuanya kan yaminil imam, semuanya sisi. Berarti imamnya pojok kidul, masjidnya selatan utara.
Abdul kabeh mergo saf awal kabeh an yaminil iman. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soalnya tak takoki. Lah nek ngono paling afdal di. Nek wis didesain masjid ngono paling afdal. Sing paling parek lho ngono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun. Orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maka itu dijelok-jelok, agama itu dijelok-jelok. Itu jadi bulat. Saking kuatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah ini dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cilik darahnya Allah itu. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas nurun-nurunan. Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit ini, Allah sing kolakong ini, sing jalan ini, yang seperti itu. Makanya kalau di sana sangi bapak didawi guru-guru ini, nur kena nyifati pangeran, koyo Allah nyifati date yang Quran, serausannya koneko. Ini beliau ngeritik faham ilmu kalam itu ilmu senjelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulat, tambah lupa. Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darani Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Lah lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung kabeh kan cilik kan sing ngaji tauhid kan. Nah, melantau kita cilik soe. Ya jenenge Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen, kok permene ra entuk permen dak cilik-cilik. Mergo nek gawe langit bumi, guru TK kan iso mengekeki permen. Tapi nek nyifati Allah sing gawe langit bumi, apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulanya contohnya itu permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nah bu guru TK itu Allah berarti so gawe langit. Jadi rasa bakas semua permen. Bahaya itu. Ya Allah bahaya. Dileng-eleng itu terus kalau suwon sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya, jadi niru ada di pangeran dan Quran itu mengenalkan datnya Allah sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanasulat. Tanasulat apa mengistilahkan dirinya intan suruwoha yang surkum. Jom kena gelem nulungi aku, Allah kowe tak tulungi. Kan aneh, wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi kuriduha kamu ngutangi. Mana tidak apa-apa, misalnya mau kiai diutang sidik-sidik ya apa-apa. Penting mau agak-agak, penting mau ngelangkai asetnya. Asetnya 10 juta ya utangnya. Kira mas pantas ya? 2 juta. Kira? 2 juta apa 1 juta 100? Berarti susuk dong. Nah cara pikir sementing utang itu gak ngelebihi asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh Allah, orang sing percaya kan ya rantuk. Kira rasa khawatir, Gus Pak kok ngolehno utang. Lha udah oleh Allah nek ora sing percaya tetep ora kasil, dadi ora usah khawatir. Masih olehno nek ora ono sing ora percaya kan wis. Karena tadi nggih kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong rasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi. Meskipun dikai jaminan baju napa? Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syaratnya imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imam sing macane Quran paling bener. Nek padha Qur'ane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal, ana standar sosial. Lha urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senen niku ora ana sing tuku beras, dekne mau utang.
Utang tabungan berat. Lah akhirnya anaknya dina Senin ramangan gara-gara bapaknya wedi. Iki goblok ta zuhud. Sama tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ono zuhud ono goblok. Mana jadi Imam Syafi'i, ono wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cek waras, zuhur wis wajat tahu Ahmad. Engko zuhur wis Ahmad, uteke wis kumro. Syafi'i sange gedhe tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh. Iku ora usah ngenteni ngasar, zuhur wajat tahu Ahmad. Zuhur wis nopo? Kumro Ahmad. Sange gedhe Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok. Ya wow, misale ono wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misalnya anake Senin loro ora diobatno, mok perkara ne wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Ya goblok anak loro ora diperiksa mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan setia. Ya ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoke utang yo dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene, Mustafa ape utang biasane sarapan pizza ira sarapan utangan, kudu sarapan pizza. Lha iku gendeng jenenge ora utang kan. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwani napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa ya bisa masjid. Tapi masjid saiki ku lucu. Nak masjid digo sujud to gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kula gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pagere entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku sing nganggo sandal. Tutupe keran wadong coblok. Kalau menurut saya, masjid itu satu paket dengan toha, rambut syarat saya sholat itu nak suci nih. Mulanya nih gue masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoh. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu hanya orang-orang yang sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, arah sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kira masjid menarane larang, pagere larang. Lampune wis sangka granit wae sangka macam-macam. Tapi alat sesucine lha iku ora oleh. Jadi enggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit sing tinggu keramik macam-macam. Nah sing mutor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan enggak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora mutor yang tidak mendesak itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Teman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sehingga sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau gue jogot jam. Lah masjid dikunci mau demi melindungi jam. Masjid 2 miliar melindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi melindungi apa? Jam. Mengenai dalam masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak nonggon sholat. Dan cara kalau haram masjid dikunci, sing sampai wong ra iso sholat. Piye-piye wukifa di sholat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya dengan orang sholat itu bisa. Yang terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk, kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real sarannya bukan tuhmat, real itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam, kalau real sarannya tidak tuhmat itu boleh. Tapi kalau dia tidak boleh wakaf wong tiga sholat, bareng ngomong, wah gak balik lu mandek ngono masjid mandek wis sholat, boleh kuncinan. Boleh balik. Iki panitia ini bisa ngaji tau ora? Sing wakaf bisa akeh kan? Karena sing tepaan sekape sholat wali tau lama gede kan rugi tenan. Gak sebagai sholat ulama, gara-gara kok dikunci. Takoknya rasanya, nak dibuka nih Gus, jamnya icap. Oh, terus masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam ini.
Ya dikunci demi lindungi. Jam ini kan mana? Nah, cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nopo. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah pulau mau kata pengurus masjid cerita pulau. Kata Gus yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mau masjid badhe ngising. Perkara ini biasanya bukaan. Ning omah ra duwe napa? Bar ngising ya mulai. Bar sek kula nanti disomasi. Kula pengurus masjid lho gak jadi. Saat aku lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan Gus. Lah sing moro masjid sampai salat 80. Lah yo 80 mbok kalahno mbek wong papat. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa mlayu mulai perkarane masjid dikunci. Lho kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Bodoh-bodoh nyata. Cara boleh jadi panitia milihnya. Ya milih dibuka ya, yang ngomong pulau kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhar. Ya maslahat dan madhar. Di global ini jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah sabilil khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, ulama longgar, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah nopo masjid. Ini kalau suwon sing ngaji kulo, misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayang no sing roh sesuci lan jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 pola. Paribasane cacilik sing ra roh najis wae gelem-ra-gelem sikile ijik kok ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya, karena orang sekarang engkek kesehatan itu udah steril ya sono kranil. Musuh saiki ya engkek era karuan. Ono steril macam-macam. Boh mari kuman boh. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru. Masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini pulau fatwa tenan. Kalau seperti itu gak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagere uang mewah-mewah tulisannya gawedi lampunya mewah tapi rano sing isen gagah era karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku naik berlomba-lomba bangun nopo. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna napa ayat atau